Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan ketemu lagi dengan saya Muhammad Adi Derajat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang teori kritik sastra, yakni teori mengenai resepsi sastra. Nah, teori resepsi sastra itu apa sih? Jadi, teori kritik resepsi sastra adalah pendekatan dalam studi sastra yang menekankan pentingnya respons dan interpretasi pembaca terhadap sebuah karya sastra. Nah, jadi di sini akan ada pembahasan beberapa poin. Yang pertama mengenai menangkap respons pembaca. Jadi menurut Pradopo, yang dimaksud dengan resepsi ini adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Nah, tanggapan pembaca ini dinilai dari keberagaman keinginannya. Nah, kemudian ada memahami sastra sebagai wahana komunikasi. Jadi, kritikus sastra itu selalu mengundang dan menggoda pembaca karena didasari dari asumsi bahwa sastra itu adalah alat komunikasi. Kemudian, kritikus mengisi kekosongan teks. Nah, jadi menurut Junus, kritik resepsi ini sudah melahirkan problematik, masalah. Jadi masalah yang mewarnai kritik resepsi ini adalah dari perbedaan pembaca. Jadi harapan pembaca pun setiap umur dan waktu sering berubah-ubah. Jadi gagasan dari Jaus dan Isser ini dipandang penuh kelemahan di samping adanya kekuatan. Kemudian poin yang selanjutnya mengenai penerapan aspek sinkronis dan diakronis. Jadi, penelitian resepsi dengan metode sinkronis itu penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman, yang mana artinya pembaca yang digunakan sebagai responden itu berada dalam satu periode waktu, sezaman, gitu maksudnya. Kemudian, mengenai penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis, itu penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode. Dari bedanya sinkronis dengan diakronis, kalau sinkronis itu yang sezaman, sedangkan yang diakronis itu beberapa periode. Ada rentang waktunya. Nah, kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari metode penelitian resepsi sastra ini. Untuk kelebihannya, untuk yang resepsi sinkronis, itu yang pertama, responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan ulasan mengenai karya sastra. Yang ketiga, dapat dilakukan pada karya-karya sastra populer. Nah, kemudian penelitian sinkronis ini juga memiliki selain dari kelebihan yang memiliki kekurangan atau kelemahan. Nah, yang pertama, penilaian ini dinilai sangat rumit, khususnya dalam pemilihan responden, pemilihan teks sastra, dan juga penentuan teori. Kemudian yang kedua, penelitian sinkronis ini hanya dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan pembaca pada satu kurun waktu saja. Nah, kemudian kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra yang diakronis. Untuk kelebihannya, yang pertama dapat menerapkan teori lain, misal teori intertekstualitas, teori sastra bandingan, teori filologi, dan beberapa teori lain yang mendukung penelitian resepsi diakronis. Yang kedua, kelebihannya, kemudahan penelitian dalam mencari data, yaitu tanggapan pembaca ideal terhadap suatu karya sastra, sehingga peneliti tidak harus bersusah payah mencari data dengan wawancara maupun pada responden. Kemudian untuk kelemahannya pun ada juga untuk diakronis. Yang pertama, peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian. Kemudian yang kedua, penelitian terhadap karya sastra turunan, khususnya hasil intertekstual, peneliti akan kesulitan dalam menemukan teks asal dari karya sastra turunan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai teori resepsi sastra, teori kritik resepsi sastra. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.